Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12. Apa kabar? Semoga selalu sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pembelahan sel tentang gametogenesis. Jadi kalau 2 minggu ini kita sudah membahas tentang amitosis, mitosis, dan juga meiosis, kali ini kita akan membahas tentang gametogenesis atau proses pembentukan gamet. Jadi gametogenesis itu pada hewan dan juga manusia itu dibedakan menjadi dua, ada spermatogenesis dan juga oogenesis. Paham ya? Spermatogenesis berarti pembentukan sperma, oogenesis pembentukan ovum atau sel telur. Sedangkan pada tumbuhan ini ada mikrosporogenesis atau proses pembentukan mikrospora atau benang sari. Kemudian ada makrosporogenesis atau pembentukan makrospora atau putik. Nah, kita bahas yang pertama, gametogenesis pada hewan dan juga manusia. Tahap dari spermatogenesis atau pembentukan sperma. Jadi kalau kalian lihat pembentukan spermatogenesis itu kan terjadi pada sel kelamin, artinya dia yang terjadi pembelahan apa? Pembelahan meiosis atau mitosis? Ya benar, jadi pembelahannya adalah pembelahan meiosis. Dimana pada pembelahan meiosis, sel induknya yang awalnya 2N nanti akan menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing kromosomnya adalah N atau haploid. Nah, kalian bisa lihat pada tabel berikut ini, di mana sel spermatogonium atau induknya yang berasal dari sel germinal di dalam tubulus seminiferus di dalam testis laki-laki, ini kemudian akan mengalami pembelahan secara mitosis, membentuk spermatosit primer. Ya. Jadi kalau mitosis di sini kalian bisa lihat dari 2N menjadi 2N. Tetap ya. Selanjutnya, spermatosit primer ini akan membelah secara meiosis, yaitu meiosis pertama untuk membentuk spermatosit sekunder menjadi 2 sel yang masing-masing kromosomnya adalah N. Kemudian masing-masing sel ini mengalami pembelahan lagi secara meiosis kedua untuk menghasilkan spermatid. Ya, yang mana masing-masing spermatosit sekunder menghasilkan 2 spermatid. Sehingga hasil akhirnya adalah 4 spermatid yang jumlah kromosomnya adalah haploid. Kemudian spermatid mengalami spermiasi, atau di sini dia mengalami perubahan bentuk ya, perubahan formasi, membentuk sel sperma atau spermatozoa, biasanya disebutnya spermatozoa. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk tahap oogenesis atau tahap pembentukan ovum, di sini sel induknya itu disebut oogonium yang berasal dari sel germinal di follicle ovarium. Kemudian oogonium mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer. Kemudian oosit primer mengalami meiosis pertama menghasilkan oosit sekunder dan polosit primer. Nah, di sini itu sudah berbeda. Jadi, perbedaan kalian bisa lihat antara tahap spermatogenesis sama oogenesis. Kalau di sini tadi dia menghasilkan spermatosit sekunder, dua-duanya dengan ukuran yang sama, namun pada oogenesis, setelah mengalami meiosis pertama itu akan dihasilkan 1 oosit sekunder dan 1 polosit, di mana ukurannya di sini sudah berbeda. Ya. Selanjutnya, oosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua, membentuk ootit, kemudian membentuk polosit sekunder. Sedangkan polosit primer juga akan membelah menjadi polosit sekunder, sehingga hasil akhir dari tahap oogenesis adalah 1 sel telur ya. Ini 1 sel telur haploid dan 3 polosit gitu ya. Sedangkan untuk sperma atau laki-laki, dari 1 sel spermatogonium menghasilkan 4 sel sperma. Oleh sebab itu, kenapa
dalam satu kali ejakulasi laki-laki itu bisa mengeluarkan berjuta-juta sel sperma, sedangkan wanita dalam sekali ovulasi ya biasanya hanya satu yang dihasilkan gitu sel telurnya. Ya, seperti itu. Nah, ini sama jadi tahapan dari spermatogenesis tadi ya. Jadi diingat-ingat karena bagan seperti ini itu sangat sering sekali muncul pada soal-soal ujian, baik di soal ujian sekolah, kemudian ujian nasional, ujian masuk perguruan tinggi itu sering sekali masuk soal-soal seperti ini. Jadi tahapannya tadi dari spermatogonium yang kromosomnya diploid mengalami pembelahan secara mitosis atau dia tumbuh menjadi lebih besar ya. Jadi ukurannya di sini menjadi lebih besar, menjadi spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer mengalami meiosis pertama, yaitu pembelahan sitoplasma menghasilkan spermatosit sekunder yang masing-masing haploid. Kemudian spermatosit sekunder mengalami meiosis kedua, yaitu terjadi lagi pembelahan sitoplasma menghasilkan spermatid atau 4 spermatid gitu ya. Kemudian spermatid ini mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk menghasilkan 4 sel sperma atau spermatozoa. Nah, gametogenesis tadi ya, satu oogonium mengalami mitosis membentuk oosit primer, kemudian oosit primer mengalami meiosis pertama menghasilkan satu oosit sekunder dan badan kutub pertama atau polosit tadi ya. Di sini sudah ukurannya sudah berbeda. Kemudian oosit sekunder di sini akan mengalami meiosis kedua membentuk ovum atau ootit tadi ya. Dan 3 badan kutub itu. Nah, ini ovum menghasilkan satu ovum yang ukurannya lebih besar daripada polosit. Selanjutnya adalah gametogenesis pada tumbuhan. Yang pertama mikrosporogenesis. Di sini sel induknya disebut mikrosporosit atau sel induk serbuk sari. Kemudian mengalami meiosis pertama menjadi dua sel, kemudian mengalami meiosis kedua membentuk mikrospora tetrat ya. Kemudian mengalami karyokinesis, pembelahan membran inti, ya, pembelahan inti gitu ya, pembelahan inti. Kemudian menghasilkan nukleus, menghasilkan 4 ini ya, 4 serbuk sari gitu ya, dimana di dalam masing-masing itu terdapat nukleus generatif dan juga nukleus saluran serbuk sari. Kemudian dia akan berkembang lagi menjadi nukleus sperma dan nukleus saluran serbuk sari gitu ya. Sedangkan untuk yang mikrosporogenesis ini hampir sama juga. Yang pertama dari megasporosit. Jadi sel induknya ini megasporosit mengalami meiosis pertama menjadi 2 seperti itu. Kemudian meiosis kedua membentuk megaspora. Kemudian megaspora yang telah mengalami degenerasi atau karyokinesis 1 menjadi seperti ini. Kemudian mengalami karyokinesis kedua, karyokinesis ketiga, kemudian pembentukan kandung lembaga yang masih muda, kandung lembaga yang telah masak, atau disebut megagametosit. Di sini nanti akan dihasilkan, jadi di dalam ovariumnya tumbuhan itu di dalamnya itu ada ini semua gitu ya, dimana ada satu sel telur atau nukleus yang ini, kemudian ada sel sinergi 2 atau sel penjaga dari sel telur, kemudian ada 2 inti kutub ini badan polar gitu ya, seperti gambar berikut.
Nah, ini penjelasannya lagi. Jadi mikrosporogenesis, proses pembentukan mikrospora dalam puluh serbuk sari yang berasal dari mikrosporosit. Di mana mikrosporogenesis ini akan menghasilkan 2 macam inti sebanyak 3 buah inti. Tahapannya yang pertama tadi mikrosporosit atau sel induknya yang kromosomnya 2N mengalami meiosis menjadi 4 mikrospora. Kemudian mikrosporosit mengalami karyokinesis tanpa sitokinesis. Paham di sini? Jadi di sini hanya pembagian inti tanpa adanya pembelahan atau pembagian sitoplasma gitu ya. Jadi yang membelah itu hanya inti selnya saja. Membentuk inti vegetatif dan inti generatif ya, seperti gambar yang tadi. Kemudian yang ketiga, sperma akan mengalami mitosis dalam bulu serbuk menjadi inti sperma 1 dan inti sperma 2. Nah, makanya tadi kan di gambar ini ya sperma ada 2 gitu ya. Jadi inti sperma 1 dan inti sperma 2. Selanjutnya, untuk megasporogenesis, proses pembentukan megaspora dalam ovulum atau ovarium yang berasal dari megasporosit. Megasporogenesis ini menghasilkan 4 macam inti sebanyak 8 buah inti. Tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, megasporosit mengalami meiosis menjadi 4 sel megaspora. Kemudian 3 sel megaspora akan mati. Sel megaspora yang tersisa akan mengalami 3 kali karyokinesis. Ya. 3 kali pembelahan inti tanpa sitokinesis menjadi sel kandung lembaga yang mengandung 8 inti. Inti sel kandung lembaga lalu bergerak, di mana yang 3 inti akan menuju mikrofil. Ini di bagian bawah mikrofil menjadi ovum dan 2 sinergit. Kemudian 2 inti yang berada di tengah bergabung menjadi inti kandung lembaga sekunder. Ini. Dan yang ketiga ini membentuk antipoda. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah keterkaitan meiosis dengan fertilisasi pada makhluk hidup. Yang pertama tentang pemilahan kromosom secara independen. Kemudian pindah silang, dan yang ketiga fertilisasi random, yang mana ketiganya ini bisa menghasilkan keturunan yang berbeda-beda meskipun memiliki induk yang sama gitu. Jadi memungkinkan terjadinya suatu variasi genetik. Nah, untuk penjelasan ini mungkin akan kita bahas nanti pada bab berikutnya gitu ya, tentang ini. Nah, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah sampaikan mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.